Halo semuanya, di video kali ini kita bakal belajar yang namanya CRUD atau Create Read Update Delete di Laravel 10. Yang pertama itu apa sih yang harus kita siapkan dulu sebelum menginstal Laravel versi 10 ini? Di sini saya sudah ada di websitenya Santri Coding, yang dimana di Santri Coding ini kita bisa belajar banyak ya. Selain dari Laravel, kita bisa belajar CI, Vue.js, Express, dan masih banyak lainnya. Oke, kita persiapkan dulu. Yang pertama itu kita lihat di sini Laravel 10 dirilis pada tanggal 14 Februari 2023 secara resmi. Lalu di sini ada keluh kesah dari teman-teman ya. Dilihatin di sini baru belajar eh, Laravel 9 aja belum selesai gitu. Sekarang keluar versi 10, buset, baru belajar Laravel 9. Dan sebanyak mungkin ya, karena memang Laravel ini perkembangannya sangat cepat. Pertama, kita harus menyiapkan dua versi PHP, yang dimana minimal itu 8.1. Untuk versi PHP 8.0 sudah tidak didukung lagi. Lalu di sini tampilan perintah artisan yang lebih interaktif, metode yang dihapus, library yang tidak dibutuhkan lagi, dan juga ada list metode yang dihapus. Jadi ada beberapa yang memang disesuaikan, seperti tampilan welcome screen-nya, welcome screen-nya juga berubah gitu. Di sini juga ada bug hunter katanya. Oke, sekarang kita masuk ke instalasi dan menjalankan Laravel 10. Oke, yang pertama yang harus kita siapkan yaitu Composer. Kita buka dulu terminalnya. Oke, kita cek di sini karena saya sudah install Composer. Lihat, jika kalian belum install, kalian bisa buka getcomposer.org. Di situ support buat Windows, Linux, ataupun macOS dan juga Unix. Oke, sekarang kita buat project Laravelnya menggunakan Composer dengan perintah Composer create project dash dash prefer. Dulunya kita tempatkan dulu di mana kita masuk. Saya ada di C user developer. Lalu kita Composer create project prefer this Laravel 10.0 root Laravel 10. Nah, itu CRUD Laravel 10 ini bisa kalian ganti dengan nama project kalian, misalkan nama kalian dash Laravel atau belajar Laravel 10 ya bebas. Lalu tunggu hingga proses instalasinya selesai. Karena ini library-nya di-download secara online, maka kita butuh yang namanya koneksi internet. Oke, ditunggu hingga prosesnya selesai. Selain itu, mungkin kalian yang cari tutorial dengan eh, langsung bentuknya case project gitu, di Santri Coding ini juga menyediakan gitu. Contohnya di sini case-nya kita bikin eh, toko online dengan payment gateway gitu, pakai Laravel dan Vue.js. Ada juga website online uh, course. Terus ada juga toko online dengan Laravel Inertia.
yang dimana fiturnya ada role permission, raja ongkir, payment gateway yang menggunakan duitku, bukan duitmu ya. Tunggu hingga prosesnya selesai. Hmm, 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 hmm. Nah, mohon maaf ya jika instalasinya agak lama karena koneksi di saya sekarang lagi kurang stabil. Mungkin nanti akan saya percepat. Oke, kita lanjut sambil nunggu. Kita lanjut ke membuat model dan migration. Oke, di sini karena sudah selesai proses instalasinya. Sekarang kita buka code. Nah, untuk membuka projectnya di VS Code, bagi kalian yang menggunakan VS Code, ups, kita masuk dulu ke foldernya ya. Jangan lupa tadi itu nama projectnya code Laravel 10. Kita buka code titik. Sekarang kita setting dulu env-nya. Yang pertama kita ganti db underscore database, ganti dengan nama database yang udah kalian buat, atau jika belum kalian bisa buat, tapi di sini saya udah buat dengan nama database tutorial Laravel 10. Tutorial underscore Laravel 10. Oke, setelah itu kalian jangan lupa jalankan perintah eh, php artisan storage link, yang dimana nanti karena di tutorial ini ada proses uploadnya, kita harus melingkan si storage ini ke dalam public. Kita jalankan php artisan storage link. Lalu sekarang ada folder storage-nya dalam public. Sekarang kita jalankan php artisan storage. Kita lihat, kita buka tab baru, localhost 8000. Oke, di sini
Laravelnya sudah jalan. Sekarang kita tadi konfigurasi koneksi database sudah ya, kita ganti DB database, username dan passwordnya harus disesuaikan. Oke, setelah itu kita buat model dan migration. Contohnya di sini kita akan buat model post. Jalankan terminal. Ya, Kak, saya akan menggunakan yang ini dua ya. Tadi di terminal tadi saya untuk jalanin servernya. Lalu di sini saya untuk menjalankan perintah-perintahnya. Kita bisa buka atau kita ganti aja di sini. PHP Artisan Self. Bagi kalian yang belum biasa gitu di VS Code, kalian bisa buka terminal, new terminal. Lalu kita close aja. Dia nggak akan prosesnya nggak akan ke close, tapi PHP Artisan make model pause. PHP Artisan make model pause. Das M. Oke, di sini model sudah berhasil dibuat dan migration juga udah berhasil dibuat. Kita cek ya. Tuh modelnya ada di file, di folder app model post. Oke, selain itu file migrationnya di mana? Ada di folder database migration create post. Sekarang kita menambahkan field dalam migration. Karena kita butuh image, kita buat di sini table string image. Lalu kita buat lagi table string title. Lalu kita buat lagi table string teks mungkin ya buat kontennya. Formatnya teks. Lalu namanya konten. Oke. Langkah selanjutnya yaitu kita konfigurasi mesh segment. Di mana kita bisa masuk ke modelnya post di folder model. Lalu kita akan tambahkan protected dollar field label. Kita lihat ya. Yang pertama itu ada image, tadi title, lalu ada konten. Sekarang kita akan menjalankan migration-nya. Kita jalankan ke terminalnya PHP Artisan migrate. Lalu kita akan cek di database, refresh. Oke, sekarang tabelnya sudah ada karena kita udah migrate tadi di dalam Artisan. Oke, sekarang kita lanjut untuk ke bagian pertama yaitu menampilkan data dari database. Oke, pertama kita buat dulu controllernya PHP Artisan make controller post controller. Oke. Lalu yang berikutnya kita uh, buka file tersebut, lalu kita ubah, kita buka di http controller post controller. Yang pertama kita use dulu import modelnya, kita use post atau kalau manual ya use app model post. Return type the view. Kita use juga view di sini yang illuminate view.
Setelah itu kita edit function indexnya. Public function index view. Lalu baru kita masukkan di sini. Kita buat variabel pause, yang dimana kita gunakan model pause. Kita ambil dari data yang terbaru, latest paginet 5. Jadi nanti kita bakal bikin pagination-nya juga. Terus kita render bagian view-nya. Render view dengan return view pause index compact, variabelnya pause. Oke, enter. Sini ada penjelasannya ya. Dari yang tadi itu kita import modelnya terlebih dahulu, terus kita return tag view-nya. Setelah itu kita buat metode baru, public function index. Dalamnya ada variabel pause. Terus juga render view-nya. Jadi ini dalam folder resource view. Ada folder pause, lalu file index.blade.php. Sekarang kita membuat root pause-nya. Jadi ini ada user, nanti akan di routing dan diarahkan ke controller. Controller nanti bakal nge-get data dari database, lalu bakal nge-get gitu ya, nge-over gitu dari controller ke database atau model, dari model controller, terus di return ke view gitu. Kembali lagi ke user. Untuk membuat root, kita buka root web.php. Atau kita buka di folder roots, ada web.php. Selama kita buat di sini route resource, lalu di sini URL-nya kita masukkan pause, kita masukkan action-nya itu ke controller, post controller plus app http controller post controller plus kelas. Oke, sekarang kita cek, kita jalankan PHP artisan route list. Lalu di sini bakal dijalankan nih. Sini ada pause yang metodenya index, store, create, show, update, destroy. Itu otomatis dijalankan di resource ini. Kalau kalian mau satu-satu, mungkin nanti kalian bisa mendefinisikan metodenya apa. Lalu nanti kalian definisikan metodenya apa gitu. Nanti untuk ininya kalian bisa ganti mau get, post, gitu ya. Buat view dan menampilkan data. Oke, membuat view dan menampilkan data. Silakan teman-teman buat folder baru dengan nama pause di dalam folder resource php. Kita buat pause, lalu kita buat index.php. Index.blade.php, sorry. Sini menggunakan bootstrap ya. Kita buka aja bootstrap.
Git Bootstrap. Atau kalian jika mau copy gitu, silahkan di copy. Di sini saya akan menggunakan CDN yang versi terbaru gitu, biar kita lebih enak lagi menyesuaikannya. Atau copy aja deh ya. Mungkin di next video kita baru bakal buat. Kita lihat di sini countrycoding.com. Ini seperti biasa ya, di sini ada HTML gitu ya. Nah, dalam sini baru kita bakal load. Yang pertama kita bikin button di sini yang namanya tambah pause. Coba ubah ya di sini country codingnya, misalkan data pause. Kita hapus, tambah pause dengan route pause create. Lalu di sini ada table yang nantinya bakal menampung data dari database, yaitu gambar, title, konten. Terus kita for each si variabel pause, lalu kita load image-nya yang ada di storage pause, lalu kita load juga title, konten, terus kita buat button untuk action-nya juga. Terus di sini ada post link, yaitu untuk pagination. Kita coba buka projectnya, kita akses pause. Akan tersedia seperti ini. Oke. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kita lanjut di video berikutnya, yaitu ke bagian insert data, lalu menampilkan detail data by ID, edit, update, dan delete data dari database. Oke, sekian. Terima kasih. Jangan lupa untuk like dan subscribe.